Bencana seringkali terjadi di lingkungan sekitar kita. Contohnya ada bencana banjir, kebakaran hutan, dan juga tanah longsor. Faktor penyebab bencana alam itu sendiri ada banyak, dan juga bencana alam ini bisa menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakatnya, serta bisa menimbulkan dampak sosial. Maka dari itu kita semua harus bisa sama-sama menjaga dan melindungi di lingkungan sekitar kita. Saya Eliza Syahrani dengan akhiran NIM 210 dari kelas 4C FKM 2021. Terjadi di Dusun Oro-Oro Ombok, Kabupaten Trenggalek ini sempat membuat panik warga sekitar. Hanya beberapa saat setelah warga membersihkan desa, tebing setinggi 60 meter tiba-tiba ambrol. Ratusan rumah warga di 3 RW di Rawajati, Jakarta Selatan terendam banjir Senin pagi. Ketinggian air bervariasi mulai dari 1 hingga 2 meter. Walaupun banjir tergolong tinggi, warga tetap bertahan di lantai 2 rumah dan memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Maret kemarin, seorang warga di air raya Desa Pangkalan termasuk korban selamat dalam musibah longsor di Serasan Natuna ini. Ia mengatakan bahwa kejadian longsor tersebut terjadi sekitar pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Ini bukanlah tempat penampungan sampah, tapi karena minimnya kesadaran warga, kondisi aliran Waduk Tomang, Jakarta Barat kini dipenuhi sampah rumah tangga. Faktor penyebab dari banjir itu sendiri ialah curah hujan yang tinggi, membuang sampah sembarangan, daerah dataran yang rendah, kondisi topografis, hutan gundul, pemanasan global, daerah resapan air yang menjadi bangunan, serta bendungan yang rusak. Upaya pencegahan dari banjir itu sendiri yaitu jangan membuang sampah ke sungai dan selokan, serta hindari membuat bangunan di pinggir sungai. Dampak kesehatan pada banjir ialah diare, demam berdarah, leptospirosis, dan juga ISPA. Serta dampak sosial pada banjir yaitu pemindahan dari rumah seseorang, kehilangan harta benda dan mata pencaharian, serta gangguan bisnis dan urusan sosial yang dapat menyebabkan stres yang berkelanjutan. Selain itu, faktor penyebab dari kebakaran hutan yaitu terbatasnya keterangan dan pengetahuan tentang kebakaran, kelalaian manusia, atau kesengajaan pembakaran hutan untuk membuka lahan. Upaya pencegahan untuk kebakaran hutan yaitu hindari membakar di area hutan, memantau titik api, melakukan patroli dan pengawasan yang lebih ketat, serta mendeteksi kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin. Dampak kesehatan pada kebakaran hutan yaitu infeksi saluran pernapasan, sesak nafas, iritasi kulit, dan juga iritasi mata. Serta dampak sosialnya yaitu berkurangnya bahan bagi manusia berupa bahan pangan, bahan bangunan, dan juga bahan pembuatan tekstil. Faktor penyebab dari longsor yaitu aktivitas gunung berapi, curah hujan yang tinggi, gempa bumi, lereng yang terjal, getaran, pengundulan hutan, serta penataan pertanian yang salah. Selain itu, longsor juga memiliki dampak kesehatan yaitu berupa ISPA, diare, leptospirosis, tipes, dan juga malaria. Longsor juga mendapatkan dampak sosial yaitu terjadinya kerusakan lahan dan hilangnya vegetasi penutupan lahan, terganggunya keseimbangan ekosistem, lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah juga ikut menipis. Upaya pencegahan dari longsor yaitu jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, jangan menebang pohon di sekitar lereng, jangan memotong tebing secara tegak lurus, serta tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai.
Jadi kesimpulan dari topik kali ini yaitu bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lainnya berupa banjir, kebakaran hutan, dan juga tanah longsor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.